Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Aibu Putri dari kelas PGMI 02 angkatan 2019 dengan NIM 1920201072 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dian Andesta Bujuri, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat Indonesia sebagai negara hukum dan hakikat Indonesia sebagai negara yang demokrasi. Berikut penjelasan materinya. Hakikat Indonesia sebagai negara hukum. Istilah negara hukum berasal dari bahasa Jerman yaitu Rechtsstaat dan masuk ke dalam perpustakaan Indonesia melalui bahasa Belanda. Istilah Rechtsstaat berasal dari Robert dan merupakan ciptaan golongan borjuis yang ketika itu kehidupan ekonominya sedang meningkat, sekalipun kehidupan politiknya sebagai suatu kelas sedang menurun. Hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum yang termaktub di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah didasarkan pada konsep teori kedaulatan negara, yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Maka seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya, termasuk warga negara, harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Menurut Djoko Sutomo mengatakan bahwa negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah berdasarkan kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum dalam arti Rechtsstaat, badan hukum republik. Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Selanjutnya, penjelasan Undang-Undang Dasar itu menerangkan bahwa pemerintah berdasar atas sistem konstitusional atau hukum dasar tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang terbatas. Ismail Suni mengatakan bahwa negara Indonesia memuat unsur-unsur 1. Menjunjung tinggi hukum, 2. Adanya pembagian kekuasaan, 3. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 4. Dimungkinkan adanya peradilan administrasi. Kemudian konsep negara hukum yang disebut dengan istilah Rechtsstaat mencakup 4 elemen penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia, yang kedua pembagian kekuasaan, yang ketiga pemerintahan berdasarkan undang-undang, yang keempat peradilan tata usaha negara. Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang telah dikemukakan tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum, untuk mewujudkan negara hukum maka terdapat 12 pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Ke-12 prinsip tersebut ialah 1. Supremasi hukum, 2. Persamaan dalam hukum, 3. Asas legalitas, 4. Pembatasan kekuasaan, 5. Organ-organ penunjang yang independen, 6. Peradilan bebas dan tidak memihak, 7. Peradilan tata usaha, 8. Mahkamah Konstitusi, 9. Perlindungan hak asasi manusia, 10. Bersifat demokratis, 11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, dan yang ke-12 transparansi dan kontrol sosial. Selanjutnya, hakikat Indonesia sebagai negara yang demokrasi. Negara demokrasi merupakan interpretasi dari kedaulatan rakyat, bahwa negara sebesar-besarnya adalah milik rakyat.
Penguasa dan rakyat merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebab syarat berdirinya suatu negara meliputi adanya rakyat, pemerintahan, wilayah kekuasaan, dan diakui serta menjalin hubungan dengan negara lain. Negara hukum demokrasi memiliki dua kedaulatan yang bersintesis dan diintegrasikan menjadi satu. Kekuasaan tersebut adalah kekuasaan hukum dan kekuasaan rakyat. Kekuasaan hukum artinya kedaulatan didasarkan pada hukum atau nomokrasi, di mana perundangan menjadi dasar penyelenggaraan negara. Konsep nomokrasi dikemukakan pertama kali oleh Plato dalam bukunya Nomoi. Dalam buku itu, Plato memberikan petunjuk bahwa suatu peraturan yang disepakati bersama sebaiknya dimuat dalam suatu buku perundangan. Bisa ditarik kesimpulan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan atau dalam suatu negara, di mana masing-masing dari negara memiliki hak dalam memperoleh kesempatan serta demokrasi yang sama dalam upaya mengatur kebijakan publik. Kemudian demokrasi yang dianut oleh Republik Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila. Istilah demokrasi Pancasila dipopulerkan setelah lahirnya Orde Baru sebagai lawan terhadap demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Soekarno sebagai usaha pemusatan pada tangannya. Tidak dapat disangka lagi bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara eksplisit, UUD 1945 menyebutkan dua prinsip menjelaskan makna naskah yang dicantumkan dalam pasal 1 ayat 3 mengenai sistem pemerintahan, yaitu 1. Negara Indonesia adalah negara hukum. 2. Sistem konstitusionalnya berdasarkan atas sistem konstitusi hukum dasar, tidak bersifat absolutisme, yaitu kekuasaan yang tidak terbatas. Berdasarkan dua istilah restat dan sistem konstitusi, maka jelas bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 ialah demokrasi konstitusional. Di samping itu, corak khas demokrasi Indonesia yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 apabila dilihat dari sudut hubungan antara lembaga negara memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden. Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR yang separuh anggotanya adalah DPR. Oleh sebab itu, presiden dipilih rakyat dan diangkat oleh MPR. Secara umum dapat dikatakan ada dua asas demokrasi, yaitu persamaan dan kebebasan. Dimaksud persamaan dalam konteks ini adalah setiap warga negara sama tanpa membedakan suku, agama, asal-usul, atau golongan serta warna kulit untuk mendapatkan kesamaan yang sama bagi pengembangan dirinya, keluarga, dan masa depannya. Sedangkan asas kebebasan disebut di mana setiap warga negara memiliki kebebasan atau kemerdekaan untuk mengembangkan dirinya, berpendapat politik, berkreasi, bahkan melakukan unjuk rasa atau mogok. Akan tetapi kebebasan ini tidak boleh bersifat anarkis, apalagi merugikan atau menghancurkan kepentingan umum bangsa dan negara. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang hakikat Indonesia sebagai negara hukum dan hakikat Indonesia sebagai negara yang demokrasi. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.